Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 4. Yang pertama ada Farhan Setiawan, terus ada Umi Latifah, lalu ada Trisna Sukainah, dan Febrian Banu Nugraha. Nah, sekarang kita masuk ke materinya yuk. Materi kita hari ini adalah aliran-aliran filsafat teman-teman, yang dimana ada aliran dalam ontologi, aliran dalam epistemologi, aliran dalam aksiologi, dan ada tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan loh. Yuk kita simak sama-sama. Ontologi filsafat. Ontologi filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata on atau ontos, yang artinya ada atau keberadaan, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi ini adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau yang bisa disebut dengan abstrak. Beberapa aliran dalam ontologi filsafat. Yang pertama, ada aliran monoisme. Monoisme berasal dari kata monos yang artinya tunggal. Monoisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Yang kedua, ada aliran dualisme. Dualisme berasal dari bahasa Latin, yaitu duo, yang artinya dua. Konsep yang dipakai dalam aliran dualisme ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara jiwa dan raga yang memadukan antara materialisme dan idealisme. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Yang ketiga, ada aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme ini, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Yang keempat, aliran idealisme. Aliran ini merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran idealisme ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semuanya berasal dari roh atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Nah, yang terakhir ada aliran agnostisme. Agnostisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gnostisme, yang berarti tahu, sedangkan a berarti tidak. Jadi, agnostisme ini merupakan aliran yang bagaimana mereka memahami ketuhanan. Mereka menganggap Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal. Epistemologi filsafat. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Dalam pengertian lain, epistemologi merupakan bahasan secara mendalam dan menyeluruh mengenai proses usaha kita dalam memperoleh suatu pengetahuan yang ingin kita ketahui. Beberapa aliran dalam epistemologi filsafat. Yang pertama, ada aliran rasionalisme. Rasionalisme merupakan sebuah paham aliran yang menyatakan bahwa sesuatu kebenaran harus didasari oleh pikiran yang logis, bukti yang nyata, dan harus melalui analisis yang berdasarkan rasio, fakta, dan ide-ide yang biasa dinalar oleh akal pikiran manusia. Atau secara sederhananya, yaitu berpikir sesuai dengan akal pikiran.
Yang kedua ada aliran empirisme. Empirisme merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang didapat didasari oleh suatu pengalaman. Suatu teori yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan harus berdasarkan data-data empiris, misalnya pengetahuan penelitian, analisis, dan sebagainya. Yang ketiga ada aliran kritisme. Kritisme yaitu suatu aliran yang menjadi jembatan antara kalian rasionalisme dan empirisme. Karena pada aliran kritisme ini berupaya untuk memperoleh suatu pengetahuan tanpa berpihak kepada rasionalisme atau empirisme, atau dengan kata lain menggabungkan kedua aliran tersebut, yang pada dasarnya kedua aliran ini saling melengkapi. Yang keempat, ada aliran positivisme. Positivisme ini adalah suatu paham atau teori yang dalam mencari kebenaran harus didasarkan oleh kejadian yang benar-benar terjadi, atau dapat diartikan seperti ini. Suatu teori yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman yang benar-benar terjadi. Nah, yang terakhir ada aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah teori yang membahas atau mengkaji tentang suatu yang mulai menampakkan diri atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sedang menunjukkan gejala. Aksiologi filsafat. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Jika disatukan, maka aksiologi bermakna teori tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Beberapa aliran dalam aksiologi filsafat. Yang pertama ada aliran progresivisme. Secara bahasa, progresivisme berasal dari kata progres, yang berarti kemajuan. Sedangkan secara harfiah, aliran progresivisme merupakan aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Sedangkan secara istilah, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang membawa perubahan. Aliran ini merupakan salah satu filsafat pendidikan modern. Yang kedua ada aliran ensialisme. Aliran ini adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu adalah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Yang ketiga ada aliran perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang mendasarkan pada kesatuan, bukan mencerai-beraikan, bukan membanding-bandingkan. Maka, dari itu dapat dikatakan bahwa perennialisme merupakan filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan. 4. Aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubah ketatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Yang terakhir ada aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang didapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dan fenomena ruang dan waktu. Nah, sekarang kita mau bahas tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Teman-teman udah ada yang tahu belum tokohnya itu siapa aja? Kalau belum tahu,
Yuk kita simak sama-sama. Nah, sekarang kalian bisa lihat jelas nih gimana wajah tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Yang pertama nih ada Plato pada tahun 428 hingga 348 sebelum Masehi. Plato ini merupakan filosofi Yunani yang aktif mengembangkan filsafat dengan mendirikan sekolah khusus yang disebut akademia. Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan terhadap suatu dunia di balik alam kenyataan sebagai hakikat dari segala yang ada. Artinya, apa yang diamati sehari-hari adalah ide tersebut sebagai sumber segala yang ada, kebaikan dan keburukan. Ide merupakan suatu hal yang objektif, yang di dalamnya berpusat dan dikendalikan oleh puncak ide yang digambarkan sebagai ide tentang kebaikan yang diformulasikan sebagai Tuhan. Nah, sekarang yang kita lihat ini namanya Aristoteles, yaitu pada tahun 348 hingga 384 sebelum Masehi. Aristoteles yang merupakan bapak ilmu yang berpandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Riset merupakan suatu gerak maju dan kegiatan-kegiatan observasi menuju prinsip-prinsip umum yang bersifat menerangkan dan kembali kepada observasi. Pandangan ini berkembang pada abad 13 hingga 14. Aristoteles berpandangan bahwa ilmuwan hendaknya menarik kesimpulan secara induksi dan deduksi. Dalam tahapan induksi, generalisasi atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang bentuk ditarik dan pengalaman penginderaan. Selanjutnya, kesimpulan yang diperoleh dari tahapan induksi tersebut yang dipergunakan untuk premis-premis untuk deduksi dari pernyataan-pernyataan tentang observasi. Nah, yang terakhir ini namanya Johann Amos Comenius, filsuf pertama yang memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan adalah Johann Amos Comenius, seorang pendeta Protestan. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Percikan pemikiran Comenius berpengaruh pada teori-teori pendidikannya. Salah satunya adalah peserta didik harus mempersiapkan atau dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Comenius juga berpendapat tentang prosedur dalam bidang pendidikan bahwa daripada membuat kerusakan pada proses alam, lebih baik bersahabat dengan proses alam tersebut. Pendapatnya ini berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan dengan keharusan tidak merusak alam dan meniru perkembangan alam. Artinya, proses pendidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Nah, selesai juga materi pembahasan hari ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di share juga ya. Karena belajar filsafat ilmu itu penting loh untuk menambah wawasan kita. Sampai bertemu lagi.